Selamat pagi, Shalom, Salve, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Henry Fabian Meno dari kelas 2B dengan mata kuliah Etika dan Keterampilan Profesional Akuntan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan menganalisis kasus manipulasi keuangan oleh PT KAI. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya akan membagi inti materi menjadi 4 bagian, yaitu menganalisis kasus PT KAI, apa saja pelanggaran kode etik yang dilakukan, ketiga apa saja dampak yang ditimbulkan, dan terakhir solusi apa untuk pelanggaran etik tersebut. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, maka saya akan memberikan pengenalan sedikit tentang apa itu PT KAI. PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI atau KAI adalah badan usaha milik negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan yang diberikan oleh PT KAI itu meliputi angkutan, jasa penumpang, dan barang. Kronologi kasus PT KAI. Kasus oleh PT KAI ini awalnya diselidiki di tahun 2005 karena waktu itu dirasa laporan keuangan pada tahun itu mengalami keuntungan sebesar 6,9 miliar, namun mengalami kerugian sebesar 63 miliar. Komisaris dan Direktur Informasi dan Akuntansi Ditjen Pembandaraan Negara Departemen Keuangan Hekimus Manao mengatakan, laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh seorang akuntan publik bernama S. Manan untuk laporan keuangan di tahun 2003, sedangkan untuk tahun sebelumnya oleh BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan, dan di tahun 2004 diaudit oleh BPK dan Akuntan Publik. Hasil dari audit tersebut kemudian diserahkan kepada direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum pemegang saham. Namun, Hekimus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik karena ditemukan banyak kejanggalan dalam laporan keuangan tersebut. Dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, diindikasi bahwa ada penyelewengan terhadap penyajian laporan keuangan. Banyak terdapat kejanggalan dari laporan keuangan yang disajikan yang seharusnya bisa dideteksi dari audit yang dilakukan oleh akuntan publik. Namun menjadi permasalahan yaitu kantor akuntan publik menyatakan bahwa laporan keuangan itu wajar tanpa pengecualian. Hal ini yang akhirnya menimbulkan tanda tanya dan dugaan jika kantor akuntan publik telah melakukan kesalahan dalam melakukan audit. Jika terbukti melakukan kesalahan, maka kantor akuntan publik harus mendapatkan saksi yang tegas karena masalah ini dapat merugikan banyak pihak. Yang berikutnya tentang analisis. Dalam kasus PT KAI, manipulasi laba sebesar 6,9 miliar menguntungkan manajemen PT KAI karena kinerja keuangannya yang dinilai baik. Meski sebenarnya mengalami kerugian sebesar 63 miliar, apalagi manajemen PT KAI sengaja memanipulasi laporan keuangan dengan menyatakan bahwa ketika perusahaan memperoleh keuntungan, hal itu juga menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan keuntungan pemegang saham, yang pada akhirnya menyebabkan investor salah mengambil keputusan. Yang berikutnya, selain itu, pihak yang diuntungkan juga yaitu Kap S. Manan, karena adanya kemungkinan mendapatkan keuntungan dari pihak lain jika menyatakan laporan keuangan wajar tanpa pengecualian. Yang dimana seharusnya akuntan publik tidak boleh melakukan hal tersebut jika memang laporan keuangan yang dibuat tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Akuntan S. Manan seharusnya berbicara secara terbuka berdasarkan fakta yang sebenarnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa KAP S. Manan melanggar etika profesi akuntansi. Penerapan etika profesi dalam profesi akuntansi sangat penting agar kejadian di PT KAI tidak terulang kembali sehingga merugikan banyak pihak, seperti investor yang harus merasa tertipu karena tidak mengetahui status rekening yang sebenarnya. Perusahaan sengaja melakukan penipuan untuk membuktikan bahwa manajemen tidak menjalankan tugasnya dengan baik dengan banyak berbohong. Selain itu, tidak dibenarkan memberikan suap atau kickback kepada auditor.
KAP yang melakukan audit juga melakukan kecurangan dan menipu pihak lain dengan tidak melaporkan keadaan yang sebenarnya, di mana seharusnya KAP melaksanakan dan melacak kewajibannya dengan baik. Etika profesional akuntan sangat diperlukan daripada menggunakan otoritas untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pada kasus ini, PT KAI dapat diduga telah melakukan pelanggaran etika akuntansi. PT KAI harus dikenakan sanksi atas pelanggaran ini berdasarkan pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yaitu direksi PT KAI yang terlibat saat itu harus membayar 1 miliar untuk disetorkan ke kas karena melakukan penggelembungan laporan keuangan. Dalam kasus manipulasi ini, auditor juga turun tangan untuk mengaudit laporan keuangan tahunan milik PT KAI. Yang berikutnya adalah pelanggaran yang terjadi. Pengurus PT KAI tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, melakukan kecurangan dan memalsukan laporan keuangan, sehingga dapat merugikan beberapa pihak. Yang kedua, akuntan manajemen banyak melakukan penyimpangan dalam menyusun laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, KAPS Manon sebagai akuntan publik yang dipilih untuk melakukan audit telah melanggar etika profesi audit untuk memberikan hasil yang terbuka dan relevan. Dan yang terakhir adalah kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak atau SKP pajak pertambahan nilai sebesar 95,2 miliar yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam bentuk laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pihak yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan standar akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Materi terakhir ialah dampak dan solusi. Dampak yang ditimbulkan ialah meruginya kas negara. Kedua, perekonomian yang ikut turun. Yang ketiga, tingkat kepercayaan terhadap akuntan menurun. Kemudian, solusi yang dapat kita ambil sebagai pemerintah ialah melakukan pengawasan setiap akuntan, memberikan konsekuensi yang tegas terhadap akuntan yang melakukan pelanggaran kode etik. Yang ketiga, dapat meregulasi kembali kode etik seorang akuntan. Dan yang terakhir yang paling penting yaitu dari diri kita, yaitu untuk menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang secara sadar agar tidak terjadi kejadian yang seperti ini lagi. Sekian pemaparan materi tentang kasus manipulasi keuangan oleh PT KAI.